Bikin apa, Pak? Pak bikin apa, Pak? Pak. Apa, Pak? Ya Allah, jangan di itu. Bagusnya. Kayak orang bonengan. Udah. Kadang-kadang itu kalau nganter anak sekolah pagi, kemudian jemput siang itu ketemu bapak-bapak tapi cuma nunggu itu aja. Kadang-kadang senyum ya. Artinya nggak pernah bertegur sapa karena nggak tahu namanya siapa, bapak ini siapa. Ya kalau ibu-ibu mungkin maklum ya karena kita beda. Tapi kalau bapak-bapak kadang-kadang ketemu tapi hanya senyum-senyum saja. Nah, jadi apa itu artikel yang saya tulis? Mungkin ayah bunda sebenarnya sudah familiar dengan artikel, tapi mungkin belum bisa membayangkan apa itu artikel. Jadi artikel itu sebenarnya simpelnya itu tulisan-tulisan yang sering kita lihat di di koran atau majalah zaman dulu ya. Kalau sekarang sistemnya udah digital. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita ketik di Google ya. Kalau kita mungkin masih itu ya, masih ngasih. Tapi di zaman saat ini sebenarnya ada orang-orang yang nggak ngasih gadget karena khawatir dengan bahayanya. Tapi sebelum saya lanjut, saya akan kembali ke 2000 tahun yang lalu ya. Ini adalah Plato. Ini bukan bahasa saya, ini Plato. Beliau adalah salah satu yang terkenal. Zamannya beliau ini waktu itu ada inovasi yang namanya alfabet. Alfabet atau huruf-huruf yang seperti yang kita lihat sekarang ini ya. Waktu itu baru ditemukan. Dan beliau adalah salah satu yang mengkritisi itu dan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang negatif bagi kemampuan berpikir atau kemampuan mengingat manusia. Jadi memang zaman dulu kan lebih banyak komunikasi baik oral, artinya dari suara kemudian didengarkan dan diingat, bukan ditulis seperti sekarang ya. Nah, beliau ini adalah salah satu yang protes tentang adanya inovasi tersebut. Zaman sekarang juga sebenarnya banyak ditemukan orang yang protes ketika ada inovasi baru ya. Ada Gojek, ada yang protes. Ada live TikTok, misalnya orang jualan lewat TikTok, banyak yang protes. Sekarang ada gadget, juga banyak yang protes. Tapi beliau ini meskipun protes tetap mempelajari tulis-menulis dan bahkan menjadi salah satu filsuf yang produktif dan tulisannya serta pemikiran beliau banyak dipelajari hingga saat ini karena beliau mau belajar menulis meskipun mengkritisi tulisan itu sendiri. Nah, kita kembali ke era modern di zaman ini. Ini adalah Bill Gates. Beliau adalah pencipta perusahaan Microsoft. Itu kalau kita sering pakai komputer ya, sering pakai komputer ada yang tulisnya, ada yang ketik pakai Microsoft Word. Ini yang punya. Beliau adalah salah satu orang terkaya di dunia. Tapi meskipun begitu, dalam keluarganya tidak diberikan HP untuk anak-anak sebelum 14 tahun. Pertanyaannya, kenapa? Dan ini juga Steve Jobs, temannya Bill Gates. Kalau ayah bunda tahu tentang iPhone, iPad ini yang beli. Nah, ini orangnya. Jika bakal HP yang kita kenal saat ini, yang pertama yang buat ya perusahaannya beliau, Pak Steve Jobs ini. Jadi kalau ayah bunda sering kenal sama anak gara-gara HP, ini bisa protes sama beliau ini. Dan beliau sudah punya. Ini adalah Steve Jobs. Dan beliau suatu saat pernah ditanya dalam wawancara, kira-kira anaknya suka nggak sama iPad? iPad ini ciptaannya beliau. Dan jawabannya sungguh mengejutkan. Apa jawabannya? Sebenarnya kami tidak mengizinkan iPad di rumah
kami pikir itu terlalu berbahaya bagi mereka. Sebenarnya apa sih bahayanya? Nah, ini adalah bahaya iPad atau gadget atau iPhone atau HP yang kita pegang saat ini. Kecanduan gadget. Ini bukan tentang anak-anak nggak diberi HP kemudian nanti pas dewasa bisa jadi orang hebat atau jadi orang besar, bukan nih. Tapi ini masalah mentalnya yang rusak. Kenapa mereka bisa tahu? Karena sebenarnya data-data yang ada di HP kita ini, bagaimana cara kita pakai HP, kapan kita pakai HP, itu semuanya dikirim ke pusat riset mereka. Jadi mereka tahu behavior customer-nya, kebiasaan kita memakai HP itu mereka tahu. Jadi kita yang udah kecanduan itu bisa dilihat di sana. Oh, sehari dalam sehari misalnya 6 jam, 8 jam, 10 jam pakai HP, itu mereka tahu. Dari sana mereka menilai bahwa gadget itu sangat berbahaya karena itu bikin kita nggak mau ngapa-ngapain. Artinya kita hanya fokus menatap layar gadget tanpa melakukan aktivitas fisik. Ada yang suka nyebar kebohongan, berita-berita kebohongan, terutama ini dekat-dekat pemilu biasanya rame ya. Itu banyak. Kemudian ada yang suka membuli. Kemudian ada kata kunci yang perlu kita waspadai. Contohnya ada kata-kata gaul seperti enggak sensor. Itu semakin sering didengar oleh anak-anak akan semakin nempel di otaknya. Yang akhirnya tanpa sadar mereka ucapkan di semua tempat. Begitu kesel, begitu marah, keluar kata-kata itu. Begitu pengen mengungkapkan, mengekspresikan diri, yang dikeluarkan kata-kata itu. Nah, itu sering diucapkan oleh YouTuber yang kadang-kadang tidak mengontrol atau tidak memfilter kata-katanya. Karena di YouTube itu rata-rata tidak ada filternya, ya, tidak ada sensornya. Yang kedua yang perlu kita waspadai adalah perbuatannya. Ketiga yang perlu kita waspadai adalah gaya dari influencer. Mulai dari gaya berpakaiannya, gaya ngomongnya, kemudian tingkah lakunya juga. Ada nggak ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang sering nonton laki-laki tapi berubah jadi perempuan di YouTube? Banyak ya? Banyak. Nah, itu kalau anak-anak tahu kita senang nonton itu, bahaya. Bahayanya di mana? Anak-anak bisa beranggapan bahwa orang tuaku senang nonton yang seperti itu. Nanti aku pengen kayak gitu. Nah, ini bahayanya. Juga bisa mempengaruhi anak-anak kita. Jadi itu perlu diwaspadai. Dan yang terakhir itu adalah ide atau pemikiran. Ide atau pemikiran yang perlu diwaspadai itu dari influencer itu contohnya dan itu berbahaya karena bisa menginfluence, bisa mempengaruhi karakter anak. Manfaat selanjutnya mempersaingkan anak adalah menguatkan ikatan. Jadi bonding antara kita dengan anak itu bisa lebih bagus ya. Bisa membuat kita tambah dekat tugas-tugasnya dulu. Itu ketika saya pertama kali menerapkan, itu anak saya buru-buru, nangis-nangis, guling-guling, lempar ini, pukul, macam-macam ya. Itu selama kurang lebih kalau nggak salah 7-10 hari. Kuncinya apa? Tapi setelah 10 hari itu, anak-anak sudah mulai terbiasa dengan peraturan itu. Jadi kuncinya adalah konsisten. Kalau dipikir nggak tega, saya nggak tega loh. Ngelihat anak nangis, kadang-kadang dia malu ya sama tetangga, malu didengar orang. Nangisnya itu ngalahin tawaf musola, suaranya sampai ujung sana. Tapi setelah 10 hari itu, sampai sekarang,
HP saya diletakkan. Ini karena saya tiap hari pegang HP ya, pegang gadget, pegang komputer sama istri, itu kami setiap hari kerjanya pakai ini di rumah, bukan di kantor, di rumah. Itu anak-anak walaupun kepingin enggak mengganggu HP kami, enggak buka sembarangan buat nonton, karena peraturan yang tadi itu sudah tertanam. Ini enaknya kalau anak-anak masih usia 10 tahun ke bawah. Nanti kalau udah beranjak remaja itu agak susah ya, karena mereka akan punya privasi sendiri. Tapi kalau masih usia TK, usia SD, itu biasanya lebih mudah untuk diatur. Salah manfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu atas materi yang disampaikan yang luar biasa. Saya sekarang ibu 6 anak. 6 anak. Jadi untuk pembatasan gadget insya Allah sudah, saya lupa dari kapan, yang jelas saya satu pekan hanya 30 menit satu anak. Berhubungnya di rumah itu yang boleh pegang itu 4, berarti kan tandung biasanya gitu ya. Jadi kalau memang semuanya tandung ya totalnya 2 jam, tapi satu pekan itu sudah terlaksana. Cuma ini ada problem baru, Ustaz. Nah itu tadi yang main di luar ya. Main di luar itu kebetulan karena tinggal di desa kan ada sawah, oke gitu kan, nggak masalah baju kotor dan lain-lain, itu nggak masalah. Tapi masalah baru yang muncul buat untuk anak yang ketiga di usia yang 9 tahun itu salah pergaulan. Begitu main akan lupa waktu. Jadi mungkin kalau mainnya pas di masjid, awal-awal itu memang mainnya di masjid gitu. Maksudnya di lingkungan masjid. Jadi kalau tidak ada ya langsung berangkat ke masjid gitu. Itu sudah bagus. Akhirnya kan saya agak longgar. Terus ternyata ganti teman, mainnya kayak di masjid, tapi di sawah, di jalan sepedaan seperti itu, akhirnya melewatkan waktu sholat. Terus akhirnya jadi main pagi pulang baru sore gitu, karena kami orang tuanya, adik bundanya kan Sabtu Ahad itu kan libur ya anak-anak. Tapi Sabtu Ahad itu juga kami kadang sering ada kegiatan gitu. Jadi untuk memantau full itu nggak bisa gitu. Jadi itu bagaimana namanya seperti itu gitu. Nah, karena sekarang ini anaknya masih dalam masa hukuman karena pelanggaran yang dibuat batas, misalnya berkata-kata kotor, terus pernah sampai nginep di masjid itu nggak izin. Dan akhirnya kan kami sebagai orang tua itu bingung gitu, akhirnya ngontak teman-temannya yang itu ternyata akhirnya tahu karena nginep di masjid gitu. Mungkin itu. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung menjawab. Ini kasusnya kurang lebih seperti anak saya yang pertama, persis. Jadi saya juga punya anak kelas 3 atau kelas 10. Gila. Itu juga kalau siang kadang-kadang saya minta tidur ya, itu saya hadiahkan HP. Maksudnya itu saya kasih kesempatan untuk main HP dan gadget itu kalau tidur siang. Tapi lama-lama karena temennya di situ makin banyak, lama-lama itu males mau tidur siang, akhirnya mau main terus gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kami kontrolnya pakai itu setiap sholat itu ada dicetak. Jadi anak-anak mau main misalnya dari siang pulang sekolah sampai sore, itu nanti ketika pulang sekolah itu ditanya sholat apa enggak, jamaah apa enggak. Nah kalau jamaah dicetak, kalau enggak itu
disilang. Nah itu untuk bisa seperti itu saya sudah tanamkan anak-anak supaya bisa jujur dari kecil. Gimana pun takutnya sebisa mungkin jujur tentang apa yang dia lakukan. Misalnya tadi sholatnya di musola main ikut takbir sama imam, itu jujur. Itu anak saya kalau sholatnya takbirnya nggak sama imam, nunggu imam amin dulu, itu saya suruh pulang di rumah, suruh pulang dan pakai jahat biasanya. Sekalian evaluasi bacaan sholatnya, biasanya begitu. Jadi setiap hari itu ada centangnya, sholat subuh, zuhur sampai isya gitu, semuanya ada centangnya. Jadi saya pribadi, kalau anak-anak mau main di luar silakan, tapi tetap harus mengikuti peraturan itu tadi. Nah masalah anak-anak bergaul dengan teman-temannya yang lain, saya juga sempat dulu sebelum pindah ke tempat yang baru ini, saya tinggal di Hijau Daun ini dekat pabrik pabrik kayu. Di situ itu ketika pertama setelah pandemi itu, ketika pertama kali mulai main bebas, main di luar, itu setiap pulang bawa oleh-oleh. Ada yang jari tengah, ada yang kata-kata kayak gitu pokoknya. Tapi itu saya maklumi sebagai sebuah resiko dari bergaul, bersosialisasi ya. Jadi saya nggak melarang anak-anak saya bergaul, berteman dengan orang-orang yang suka begitu. Anak-anak banyak ya, jari tengah, anak-anak suka ngomong misuh itu. Nah itu secara nggak sadar anak saya karena baru dengar itu dibawa pulang, nggak sadar ngomong kayak gitu. Kalau saya tanya dari siapa, ya dari temennya. Nah itu untuk mencegah itu saya selalu sounding itu saya beritahu. Nah kata-kata ini nggak baik. Bagaimana kalau kita cari yang lain? Nah kata-kata ini tolong jangan diucapkan. Itu kata-kata nggak baik. Hanya itu. Dan anak saya alhamdulillah itu kalau saya kasih tahu seperti itu biasanya sudah berhenti. Kecuali kalau influencernya dari sana terus-terusan, kadang-kadang nggak sadar bawa lagi. Ya karena lingkungan, memang lingkungan sangat berpengaruh. Dan di rumah sebisa mungkin, alhamdulillah ya, kami tidak pernah mengucapkan itu. Maksudnya kata-kata yang seperti itu ya, supaya anak-anak ini terbiasa mendengarnya baik-baik. Jadi kita ganti itu kata-kata yang jelek, yang misu-misu itu kita ganti dengan Masya Allah, Astagfirullah. Jadi semakin sering anak-anak mendengar itu, insya Allah anak-anak akan terbiasa mengucapkan itu. Karena lingkungan terkecilnya yaitu keluarga itu sudah memberikan pendidikan seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya? Tadi mungkin dari bapak-bapak? Ada yang ngomong. Dia emang satu. Untuk komunikasi antara ayah sama bunda agar sama-sama sabar itu seperti apa, terus ya kadang ada tetangga rasa malu gitu kan, untuk mengurangi seperti itu seperti apa dia? Saya jawab. Iya, saya dulu pertama juga suka terpancing dalam arti ini. Ketika anak-anak marah, saya juga ikut marah. Ketika anak-anak guling-guling, saya juga marah. Itu awal-awal. Tapi lama-lama, saya berpikir ini anak-anak ini bukan anak-anak saya. Maksudnya begini, anak-anak ini adalah titipan Allah. Kalau saya marahi, saya bakal dimarahi sama yang punya.
Itu yang saya tanamkan dalam diri saya dalam untuk bersabar. Jadi setelah itu saya berusaha untuk tidak terdikte sama anak-anak. Karena kita sering terdikte sama lingkungan ya. Kalau lingkungannya misalnya ketemu orang marah sama kita, ngomong-ngomong menghina kita misalnya, kalau kita terdikte kita akan balas itu. Tapi karena fokus kita adalah membawa kebaikan, maka kita balas dengan sesuatu yang baik. Awal-awal dulu saya juga begitu. Waktu anak-anak kayak gitu, banting-banting, saya malu itu mainannya. Awal-awal. Tapi setelah itu saya menyadari bahwa itu adalah contoh yang berisiko diikuti oleh anak saya ketika nanti tumbuh besar. Maka itu saya coba ngerem gitu. Jadi saya ingin berikan contoh yang terbaik. Dia marah, saya sabar. Kalau saya ikut marah, nanti takutnya anak saya juga nanti besarnya akan seperti itu. Lihat orang marah, dia marah. Lihat orang begini, dia balas begini. Nah saya awal-awal itu seperti itu. Tapi sebenarnya anak-anak tantrum itu gak hanya 10 hari, sampai sekarang masih kadang-kadang. Dan cara menghadapinya kurang lebih seperti itu. Biasanya saya akan bersabar, saya biarkan. Kalau nangis nggak apa-apa. Namanya anak-anak nangis itu biasa. Awalnya saya juga suka keringat dingin itu kalau nangis di tempat ramai anak-anak. Sampai berubus ya. Saking nervous, saking malu sama orang-orang. Tapi setelah saya banyak belajar mendengarkan dari ustaz-ustaz, itu saya mulai memahami bahwa anak-anak itu kadang-kadang butuh menangis, butuh dibiarkan untuk melampiaskan emosinya. Tapi bukan dimarahi, bukan disuruh berhenti, ya seperti nangis, nangis, bukan itu ya. Kita biarkan. Nanti kalau dia udah mulai reda, baru kita ajak ngomong dengan intonasi yang berbeda. Kalau kita ngegas juga, nanti anaknya juga ngegas lagi. Biasanya seperti itu. Jadi sebisa mungkin hadapi anak-anak dengan lemah lembut saja. Gitu. Semoga menjawab dan bisa memberikan solusi untuk pertanyaan Bapak siapa? Bapak Tugino. Oh iya, Bapak Tugino. Ya, ini salah kenal sekalian dia karena kadang-kadang kita ketemu. Kita berikan apresiasi ini kepada Ustaz Jawi dan yang materi hari ini mau bekerjasama dengan paguyuban Ruta Umul Qura. Semoga cedera materi ini bermanfaat ya Ustaz ya. Jangan dipandang harganya ya. Karena tidak. Semoga bermanfaat. Masya Allah. Terima kasih. Kita sungguh putra-putri kita dengan wajah kepolosan mereka adalah aset kita di dunia dan di akhirat. Selamat datang di pertapaan hatiku. Silakan anak-anak nyari ayah bundanya. Ayah bunda mohon disambut putra-putrinya dan sampaikan terima kasih, minta maaf kepada putra-putri panjenengan semuanya. Itu apa itu? Apa ini? Ini untuk Abi nih, Abi. Untuk Abi ya? Ada hadiah untuk ayah, silakan. Nanti bisa salah satu menyampaikannya. Ini loh kasih untuk Abi. Minta tolong ayah dibacakan. Baca.
tertulis olehnya engkau yang terpilih untukku terbuka hati. Selamat Hari Ayah dekatku. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas Ayah. Baca. Hari Ayah hebatku. Terima kasih Ayah.